Tuhan, pagi ini kita masih bisa bersama-sama memuji Allah kita. Di tempat ini kita akan mengalami Tuhan. Di tempat ini kita akan memuji Dia, meninggikan Dia. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur kalau pagi ini kami masih ada dalam kemurahan-Mu. Kami masih sehat dalam perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami sadar Tuhan itu semua adalah kasih karunia. Kami gak pernah bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Dan pagi ini kami hanya bisa mengucapkan syukur atas semua hal yang Tuhan kerjakan di dalam kami. Kami mau mengucap syukur buat hari yang baru. Kami mau mengucap syukur buat hidup kami. Dan kiranya semua persembahan pujian yang kami naikkan kepadamu hari ini, kiranya berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami. Biar semuanya kami persembahkan, kami tujukan hanya bagi kesenangan-Mu saja. Kami hanya mau memikirkan Tuhan, dan hanya Tuhan saja menjadi fokus kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Puji Tuhan. Kita bersuka cita, kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang baik. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Allah yang baik. Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, Dia ada di dalam kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia baik bagi kita. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia ada di dalam kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hati
bagiku. Dengan kuasa kasih-Nya ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Yeah. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Ya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ya, katakan, Dia sungguh baik ya Tuhan. Sungguh baik ya Tuhan Yesus. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia sungguh baik. Ya, Kau baik Tuhan. Dia Ya sangat Tuhan baik. Yesus, Ya Tuhan. Dia baik. Ya Tuhan Yesus. Yesus, Engkau baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sangat baik. Dia sungguh ya Tuhan. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Katakan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Kita
sembahlah kita agungkan Allah yang baik. Oh, haleluya, ya Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik, ya Yesus, haleluya, 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 ya Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik, kami memuji, kami menyembah, haleluya, ya Yesus, ya Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, ya Yesus, Kau baik Tuhan. Dia sungguh baik, Dia amat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Ya Tuhan, Kau sungguh baik, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, Kau baik, Yesus, Engkau baik, haleluya, ya Tuhan, ya Yesus, sangat ya baik, Tuhan, Yesus, ya Yesus, Engkau baik bagi, ya Tuhan, oh Yesus, Kau baik Tuhan, ya sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku, Yesus, Dia baik bagiku, oh Yesus, Dia baik bagiku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau Raja dalam hidup kami. Engkau diagungkan, Engkau ditinggikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Engkau Raja, Engkau Tuhan, amin. Ya, oh, amin. Kita punya Allah yang hebat. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, berkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Katakan Kau hebat, Engkau hebat, amin. Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, berkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Katakan sekali lagi, Engkau hebat Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku, amin. Dia hebat, kekuatanmu, Dia dahsyat, berkasamu, ya Tuhan, tiada yang melebihi. tiada ku takut lagi
bagiku. Amin. Dia hebat bagimu, Kekuatanmu, dia hebat bagi kita. perkasamu, Tiada yang melebihi, tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Katakan dengan percaya, Engkau hebat Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Ya, takkan ku ragu, takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Ya Tuhan, seluruh hidupku hanyalah milikmu. Kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu, takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku, seluruh hidupku hanyalah milikmu. Kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Kau Raja dalam hidupku. Kau Raja dalam hidupku. Amin. Dialah, dia Raja, dia Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur kepadanya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya, hanya kepadamu saja Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ya Yesus. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai
pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ya Yesus, ya Tuhan, Engkau saja tempat kami Tuhan. Hanya kepadanya bukan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Amin. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ya Tuhan ada kekuatan yang baru. Bukan terbang, ya Tuhan, bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya Tuhan tiada yang mustahil. Bukan terbang tinggi, oh Yesus, Terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Amin. Dia. Tuhan Yesus katakan, Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Engkau ajaib Tuhan. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil
Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kami teduhkan hati kami untuk kami terima pesan-Mu, untuk kami terima isi hati-Mu, supaya kualitas kehidupan kami terus meningkat pada level-level di mana kami didapati Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang dapat dipercaya, pribadi-pribadi yang hidup di dalam kasih, yang mengekspresikan kasih dalam tindakan-tindakan nyata, dalam memberi dan melayani, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, bahkan kami kuat bersama-sama. Terima kasih, ini waktunya kami buka hati kami. Kami mau terima firman-Mu di dalam, dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, visi kita tahun ini saya akan terus ulang-ulang buat Bapak Ibu Saudara, bahwa visi kita adalah be strong together, menjadi kuat bersama. Betapa pentingnya kita hidup dalam kebersamaan untuk bisa membangun kehidupan yang saling di antara satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu tema yang saya ingin sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara yang menjadi bagian yang cukup penting ya di dalam kita bertumbuh untuk menjadi kuat bersama. Nah, kalau Bapak Ibu suka dengan tema ini, tema yang saya sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara, keep spirit. Ya, apa itu? Ini artinya semangka, semangat kawan. Ya, ya. Kalau bahasa gaulnya cemangat, cemungut gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, keep spirit ya, tetap semangat, jaga semangatmu. Nah, Bapak Ibu tahukah kita ya, bahwa ketika seseorang berkata kepada kita tetap semangat ya, jangan kasih kendor gitu. Biasanya di stiker-stiker WA itu kan, semangat jangan kasih kendor gitu ya. Tahukah Bapak Ibu bahwa ketika seseorang menyampaikan kata ini, kalimat ini kepada saudara, tetap semangat, ayo semangat bro, ayo semangat sis ya, bahwa biasanya orang-orang yang suka mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang peduli kepada saudara, orang-orang yang memberi perhatian kepada saudara. Hari ini untuk bisa bertumbuh menjadi kuat bersama, dibutuhkan orang-orang yang penyemangat, dibutuhkan orang-orang yang memberi perhatian satu dengan yang lainnya. Kita bisa menjadi orang yang kuat, tapi kita juga bisa jadi pribadi yang kuat tapi nggak peduli. Kita bisa menjadi orang yang mampu tapi tidak punya kemurahan hati dan belas kasihan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pemerhati, menjadi penyemangat ya. Karena itu sebuah tanda kasih yang kita akan nyatakan kepada saudara-saudara seiman kita. Ingat Bapak Ibu, ketika orang berkata gini, semangat ya. Ketika orang berkata, ayo bro, semangat, jangan kasih kendor. Itu adalah orang-orang yang spesial bagi saudara. Itu orang-orang yang berhati mulia. Karena tidak semua orang akan lakukan itu. Ada orang yang tahu keadaan saudaranya lagi susah, lagi berbeban berat, tapi membiarkannya begitu saja. Nggak ada kepedulian, nggak ada kata-kata semangat, nggak ada support yang diberikan. Oleh karena itu, ketika orang memberikan kata semangat kepada saudara, itu menunjukkan bahwa dia sedang memberi perhatian kepada saudara, bahwa orang itu peduli dengan kehidupanmu. Bagi saya itu orang yang hebat, itu orang yang sangat mulia hatinya. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu kita lihat ayat ini. Ayat ini pernah kita bahas minggu yang lalu, tapi saya ingin sodorkan ini kembali menjadi perenungan buat kita. Ingat, minggu lalu kita belajar bahwa kata bersama itu kata penting bagi kerajaan Allah. Kata bersama itu kata yang penting bagi surga.
Ya, kata bersama itu juga harusnya menjadi kata yang penting buat kita. Nah, coba lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 dan ayat 25. Dikatakan demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dalam terjemahan lain, jangan mengabaikan pertemuan-pertemuan bersama kita. Jangan melupakan, jangan melalaikan pertemuan-pertemuan bersama kita. Alkitab katakan seperti itu, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, ya, saling mengingatkan. Untuk apa? Untuk mengingatkan saudara kita yang lain bahwa pertemuan bersama itu penting dilakukan. Bukan hanya kita mengingatkan, Alkitab bilang dan semakin giat melakukannya. Ya, nah saudara, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, penulis Ibrani mengingatkan kepada setiap kita bahwa jangan seorang pun di antara kita yang lalai, membiarkan, mengabaikan sehingga kita tidak ada di dalam pertemuan bersama. Kalau hal itu terjadi, Alkitab berkata, marilah yang lain itu mengingatkan saudaranya, ya. Dikatakan nasihati, ya. Kemudian kita harus semakin giat melakukannya. Ya, ini salah satu upaya untuk melawan sebuah kondisi yang sedang terjadi di mana nantinya manusia akan memiliki kasih yang semakin dingin, di mana manusia kemudian berfokus pada diri sendiri. Nah, Bapak Ibu perhatikan gini, untuk saling menasehati, untuk mengingatkan orang lain supaya begini, yuk menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yuk kita semakin giat lu berada di dalam pertemuan kita bersama untuk merayakan Tuhan, untuk bisa saling mengingatkan, saling membangun, saling menasehati, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk bisa saling menasehati, Bapak Ibu, itu diperlukan, ya, orang-orang yang peduli, orang-orang pemerhati, betul? Untuk menasehati, ya, seseorang yang sudah mulai abai dengan persekutuan, Bapak Ibu, dibutuhkan orang-orang yang peduli, orang-orang yang penyemangat, ya. Kalau kita nggak peduli sama orang, nggak mungkin kita mengingatkan dia. Kalau kita nggak perhatian sama orang lain, nggak mungkin kita akan menasehati dia. Kita mendorong dia menjadi lebih semangat. Kita nggak akan jadi orang pemerhati, kita nggak akan jadi orang penyemangat kalau kita tidak memiliki kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah kita saja, kalau Bapak Ibu baca di dalam Yesaya 40 ayat 28, dikatakan bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tuhan saja pribadi yang suka kasih semangat kepada orang-orang percaya. Dia bilang kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Seperti aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai engkau. Setiap tempat yang diinjak oleh kakimu akan diberikan kepadamu. Aku yang berjanji, aku yang menyertai. Tuhan kita adalah Tuhan penyemangat. Amin. Ya, kenapa? Simple. Karena dia suka memperhatikan kita. Karena dia peduli dengan kehidupan kita. Nah, sebagai anak-anaknya, sebagai keluarganya, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang memberi semangat dan memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salah satu
cara untuk mengalahkan sifat ego, kehidupan sifat yang berfokus pada diri sendiri dan mementingkan diri sendiri adalah kita memilih berada di dalam komunitas atau pertemuan bersama. Salah satu cara untuk mengalahkan sifat ego saudara beradalah di dalam sebuah komunitas. Karena di dalam komunitas, mau tidak mau saudara harus mulai belajar untuk terlibat satu dengan yang lainnya. Saudara nggak bisa meminta semua orang hanya memikirkan saudara. Ya, di dalam komunitas kemudian kita belajar bagaimana mengalahkan semua sifat egois kita. Di dalam komunitas secara lembut kita dipaksa untuk memperhatikan saudara-saudara seiman kita. Ya, secara lembut kita dipaksa untuk belajar peduli. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Di dalam komunitas lah Bapak Ibu kemudian kita belajar bersama. Kita mulai melihat kepentingan bersama, mulai melihat kepentingan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di sanalah, di dalam komunitaslah, kemudian kita dapat mengekspresikan kasih di dalam pertemuan bersama itu. Tapi hal itu akan sulit dilakukan ketika kita memilih untuk tidak ada di dalam komunitas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dosa itu menarik kita berfokus pada diri sendiri. Ya. Sementara benih ilahi, sifat-sifat ilahi yang kita dapatkan waktu kita lahir baru, kualitas Allah yang ada di dalam diri kita selalu menuntun kita, menggerakkan kita untuk berfokus pada kepentingan bersama. Baca Alkitab bahwa semua gerakan dari benih ilahi sifat Allah selalu menggiring kita kepada persekutuan, kepada kehidupan bersama. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bersekutu. Bapak Ibu ingat minggu lalu saya berkata bahwa spirit daripada kerajaan kegelapan itu adalah spirit independen, ya, spirit yang berfokus kepada diri sendiri. Aku. Iblis berkata, aku mau menyamai yang maha tinggi, aku mau naik ke tempat yang tinggi. Aku. Ada 5 kali kata aku ingin, fokusnya selalu aku. Ya, makanya begitu manusia jatuh dalam dosa, maka kualitas dari kerajaan Allah, sifat kerajaan Allah tiba-tiba menguasai manusia. Adam kemudian menyalahkan Hawa. Hawa kemudian cari lagi kambing hitam dan menyalahkan ular. Mereka menjaga diri mereka, mempertahankan diri mereka, berfokus pada diri mereka sendiri. Sementara spirit kerajaan Allah adalah kita. Spirit kerajaan Allah adalah keluarga. Spirit kerajaan Allah adalah kebersamaan. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu suka ada dalam keluarga Tuhan, soal Bapak Ibu merindukan nanti kelak kita ada di dalam kerajaan surga, maka mulai hari ini belajarlah berkomunitas dengan keluarga-keluarga yang lain. Nah, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu penulis Ibrani mengingatkan kita untuk apa? Untuk tetap ada di pertemuan bersama. Bahkan dianjurkan kita semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bukan mengabaikannya, bukan melupakannya, bukan melalaikannya. Alkitab yang berkata, Alkitab minta kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Hal yang penting harus kita lakukan adalah ingatkan saudara-saudara kita bahwa kita harus ada di dalam pertemuan bersama. Dalam kondisi seperti ini bisa dilakukan secara fisik tapi dalam jumlah yang kecil,
atau lewat online seperti yang kita sudah lakukan dalam pertemuan Dekom minggu yang lalu. Kita lewat Google Meet, kita bisa bertegur sapa, kita bisa saling mengingatkan, berbagi kesaksian, berbagi firman satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu perhatikan ini, panggilan Tuhan atas hidup kita bukan hanya untuk kita datang, tapi juga untuk peduli, untuk berkomitmen pada kebersamaan. Marilah kita, ya kan? Marilah kita menjadikan manusia. Lalu kemudian tadi Ibrani pasal 24 dari ayat yang pasal 10 ayat 24, marilah kita saling memperhatikan. Marilah kita. Bapak Ibu, kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati anugerah Tuhan seorang diri. Ya, ingat amanat agung berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ajar mereka, kemudian kita menjadi keluarga bersama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diminta untuk saling menasehati agar tidak ada seorang pun yang mengabaikan hal penting ini. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan di dalam pertemuan bersama ini? Ya, ketika penulis Ibrani berkata, nasihati, ya, ingatkan mereka supaya mereka justru semakin giat ada di dalam persekutuan bersama, ada di dalam komunitas. Nah, apa yang akan kita lakukan di dalam pertemuan komunitas, pertemuan bersama itu? Di ayat yang ke-24, mari Bapak Ibu perhatikan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya apa? Apa tujuan kita peduli satu dengan yang lainnya? Apa tujuan kita memperhatikan satu dengan yang lainnya? Alkitab berkata supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kata memperhatikan dari bahasa aslinya mengacu kepada gini, memberi perhatian dengan cermat dan mendalam. Jadi bukan perhatian biasa, perhatian yang digerakkan oleh kasih, perhatian yang digerakkan oleh kepedulian untuk membuat orang itu menjadi maju. Itu kata memperhatikan. Ya, bukan perhatian biasa. Oh iya gitu. Oh, hanya sekedar tahu. Enggak. Ya, bukan hanya sekedar tahu, tapi sungguh-sungguh memberikan perhatian secara intens. Serius, cermat, dan mendalam, ya, sebagai bentuk dari kepedulian. Biasanya kita hanya sekedar tahu, oh iya saya tahu itu, ya, tapi nggak ada perhatian yang betul-betul tumbuh di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk mendorong seseorang menjadi maju. Nah, tujuan perhatian yang diinginkan oleh Tuhan supaya kita ini di dalam pertemuan bersama saling memperhatikan, ya. Saling memperhatikan itu kita memperhatikan dengan cermat supaya kita bisa saling mendorong. Itu yang Tuhan mau. Nah, saling mendorong, kata mendorong itu menggunakan kata di dalam bahasa aslinya diterjemahkan dengan kata spur, S-P-U-R, ya, memacu, ya. Nah, di dalam kamus bahasa dari kata memacu ini itu memiliki arti begini: sebuah alat dengan paku kecil atau roda berduri yang ditempatkan di belakang tumit. Saudara pernah lihat koboi? Ya, koboi itu kalau sepatunya kan tinggi, tapi di belakangnya itu ada roda yang ada tajam-tajamnya, ya. Nah, jadi itu dikatakan roda berduri yang dikenakan di tumit pengendara dan digunakan untuk mendorong kuda ke depan. Itu kata mendorong. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata ini, ya. Jadi seorang koboi kalau dia mau memacu kudanya supaya bergerak cepat, bergerak maju, maka roda itu dia kasih kena ke tubuhnya. Langsung kuda itu langsung refleks, langsung berlari cepat.
Ya. Nah, kata ini yang dipakai oleh penulis Ibrani. Jadi, kata mendorong itu ya memiliki arti supaya setiap kita bergerak ke depan. Ya, kata memacu dalam teks aslinya menyiratkan ini, bergerak ke arah seseorang untuk membuat mereka bergerak maju. Ya. Sekali lagi, kata memacu atau mendorong yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu bergerak ke arah seseorang untuk memajukan mereka, untuk menolong mereka bergerak maju ke depan. Itu yang dipakai Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu bahwa setiap orang itu butuh dorongan, betul? Butuh kata-kata penyemangat. Setiap kita butuh kata-kata dorongan. Ingat waktu kita masih kecil atau waktu kita punya anak kecil lagi belajar berjalan, waktu dia jatuh, kita kasih semangat, enggak apa-apa, ayo coba lagi, nanti pasti bisa. Waktu dia belajar naik sepeda dia jatuh, kita bilang enggak apa-apa, ayo coba lagi, nanti kamu bisa. Waktu teman-teman kita mengalami kegagalan, dia butuh kata penyemangat, dia butuh support. Kita berkata enggak apa-apa, aku support kamu, aku dukung kamu, aku berdoa buat kamu, coba lagi, kamu pasti bisa. Setiap orang butuh kata-kata penyemangat, butuh kata-kata dorongan. Alkitab sendiri memberikan kepada kita instruksi supaya Bapak Ibu kita bukan hanya sekedar mengenal saudara-saudara kita, ini anggota keluarga kerajaan Allah, oh ini kita satu gereja. Tidak berhenti hanya kita tahu dan kenal mereka, tapi Alkitab berkata bahwa kita masing-masing bertanggung jawab. Untuk apa? Mendorong saudara kita, memacu, kata lain dikatakan memprovokasi dalam niat yang baik. Tujuannya untuk apa? Supaya saudara seiman kita itu bergerak maju. Bapak Ibu pernah baca di dalam Kejadian pasal yang keempat, kisah tentang Kain dan Habel. Kain kemudian kita tahu dia membunuh Habel. Lalu Tuhan datang kepada Kain dan berkata, "Di mana Habel adikmu?" Lalu kemudian Kain menjawab begini, "Aku tidak tahu." Lalu dia berkata, "Apakah aku penjaga seadik laki-lakiku? Apakah aku penjaga saudara laki-lakiku?" Bapak Ibu, pertanyaan itu tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi kalimat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 kemudian menjawab pertanyaan itu. Kalau kita bertanya, apakah saya penjaga saudara-saudara seiman saya? Maka jawabannya adalah iya. Saudara dan saya bertanggung jawab untuk mendorong, untuk memacu, untuk memprovokasi, mempengaruhi pada tujuan-tujuan supaya saudara-saudara seiman kita yang mulai mundur, yang stagnan dalam kehidupan, mereka mulai bergerak maju. Itu yang Alkitab mau kita kerjakan di waktu-waktu menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ini bukan maunya saya, Alkitab yang tulis demikian. Nanti di akhir saya akan tunjukkan bagaimana Petrus pun mengingatkan jemaat hal yang sama. Ya, bahwa ketika kesudahan segala sesuatu semakin dekat, maka hal yang penting untuk dilakukan adalah kepedulian kita kepada saudara seiman satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya mendorong setiap kita, ya, mari mulai bangkitkan di dalam diri kita sebuah sikap kepedulian. Belajar untuk memperhatikan saudara-saudara seiman yang lainnya. Karena kelak kita akan menjadi satu keluarga dalam kerajaan Allah. Amin. Jangan-jangan orang yang kita nggak peduli, jangan-jangan dia mungkin nanti adalah tetangga kita di kekekalan. Kan kita nggak tahu.
Tapi mulai hari ini, yuk mari kita mulai belajar peduli, mulai belajar memberi perhatian. Tujuan memberi perhatian adalah supaya kita saling mendorong, memberi semangat, ya. Untuk apa? Untuk menolong mereka bergerak maju. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu, dorongan seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam keluarga Tuhan, dalam persekutuan bersama menjelang kedatangannya yang kedua kali? Dorongan-dorongan seperti apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kebersamaan kita? Perhatikan ini, dikatakan gini, tujuan kita memberi perhatian, tujuan kita peduli, ya, kepada saudara-saudara kita yang lain, lalu kemudian kita menasehati mereka untuk mereka semakin giat melakukan pertemuan-pertemuan bersama, selalu terhubung sebagai keluarga Tuhan. Nah, tujuan perhatian itu adalah supaya kita saling mendorong dalam kasih, ya, dan perbuatan baik. Dorongan-dorongan dan support seperti apa yang harus kita lakukan? Yaitu mendorong saudara seiman kita supaya mereka hidup di dalam kasih. Mendorong mereka dalam hal saling mengasihi. Yesus pernah berkata bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu hukum, di mana mencakup semua hukum Musa dan hukum para nabi. Kitab Musa dan kitab para nabi itu dirangkum dalam dua hukum ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bla 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 bla, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu, itu sebabnya kalau kasih menjadi esensi dari semua hukum yang ada, dan tidak ada satu hukum yang ada di dunia yang dapat menentang hal itu, maka hidup di dalam kasih adalah hal yang penting yang harus dikerjakan dan menjadi budaya kehidupan orang-orang percaya. Kasih adalah anugerah tertinggi dari karakter orang Kristen. Tahukah saudara bahwa kasih akan tetap ada sampai selama-lamanya? Di akhir zaman nanti sampai kekekalan akan tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang akan tetap tinggal selama-lamanya, Paulus bilang itu adalah kasih. Kenapa itu penting? Kenapa perlu mendorong saudara seiman kita untuk hidup di dalam kasih? Ya, bagaimana supaya kita belajar hidup saling mengasihi? Lihatlah bahwa ekspresi kasih itu nggak bisa dipisahkan dengan yang namanya perbuatan baik. Ya, ekspresi kasih selalu dinyatakan dalam perbuatan. Makanya dikatakan saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Tapi harus dimulai dari kasih lebih dahulu. Paulus bilang begini dalam 1 Korintus 13, bahwa kita bisa memiliki banyak hal di dunia ini yang mengagumkan orang lain. Kita bisa memiliki kekayaan yang sangat banyak di dalam dunia ini. Tapi Paulus bilang begini, kalau kamu tidak punya kasih, hidupmu sia-sia. Jadi Bapak Ibu, semua hal yang kita miliki akan jadi sia-sia jika kita tidak memiliki kasih. Hidup di dalam kasih. Tahukah saudara, waktu saudara mengekspresikan kehidupan saling mengasihi, saudara sedang mengekspresikan hidup Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah kasih. Allah adalah kasih. Waktu kita hidup di dalam kasih, kita hidup saling mengasihi, saudara sedang mengekspresikan hidup Tuhan yang akan dilihat dan terbaca oleh semua orang. Itu sebabnya di Antiokhia, ketika orang-orang di kota itu melihat orang-orang percaya, mereka berkata, ini
adalah pengikut Yesus. Ini Kristus kecil. Kenapa? Karena lewat orang-orang percaya mereka melihat Kristus. Nah, hidup di dalam kasih dan saling mengasihi itu kualitas hidup yang paling benar-benar mewakili Yesus Kristus bagi dunia. Sekali lagi, waktu kita hidup di dalam kasih dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya, itu adalah kualitas kehidupan kekristenan kita yang paling benar-benar mewakili pribadi Kristus bagi dunia. Karena kasih akan tetap tinggal selama-lamanya. Makanya Yohanes bilang begini dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. Dia berkata, jika kita saling mengasihi, Tuhan diam di dalam kita. Tuhan diam di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jika kita saling mengasihi, Tuhan tetap berdiam di dalam kita. Kasih-Nya sempurna. Lalu bagaimana kalau kita tidak saling mengasihi? Kita tidak sedang mengekspresikan bahwa sebenarnya ada Tuhan di dalam diri kita. Sebab kalau ada Tuhan di dalam diri kita, maka begini, kita dengan sangat mudah kok bisa mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena Tuhanlah yang mengerjakan baik kemauan maupun kerelaan untuk mengerjakan kehendak-Nya. Tuhan itu yang akan memampukan saudara untuk mengasihi. Lihatlah apa yang terjadi dengan kekristenan di bangsa ini. Berapa banyak gereja dihancurkan, berapa banyak upaya-upaya menekan kekristenan. Kita tetap bisa mengampuni mereka. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Alkitab justru berkata, balas kejahatan dengan kebaikan. Itu hanya bisa dikerjakan kalau saudara hidup di dalam kasih. Nah, Bapak Ibu, God is love. Tuhan adalah kasih. Ekspresi kasih adalah memberi dan melayani. Perbuatan-perbuatan baik terekspresi ya dari kasih yang berdiam di dalam diri kita. Nah, inilah yang harus kita upayakan Bapak Ibu ya, waktu kita dalam keluarga Kristen, dalam keluarga Tuhan. Tiap-tiap pribadi belajar memperhatikan dengan cermat, belajar memperhatikan secara mendalam, secara intens. Untuk apa? Untuk memberi dorongan, untuk memberi semangat kepada saudara-saudara yang lain. Supaya apa? Mereka hidup di dalam kasih. Waktu engkau hidup di dalam kasih, engkau sedang mengekspresikan pribadi Tuhan yang adalah kasih. Nah, kemudian dorongan seperti apa? Untuk kita berbuat baik. Saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kasih kemudian menjadi sumber dari semua perbuatan-perbuatan baik kita. Apa yang dilakukan dengan egois, apa yang dilakukan dengan keterpaksaan, apa yang dilakukan dengan semangat orang upahan, ya, pekerja upahan, itu tidak memiliki kebaikan yang murni di dalamnya, tidak memiliki kualitas dari pekerjaan baik di dalamnya, ya. Pekerja-pekerja upahan itu mengerjakan ya pokoknya asal kerjalah, yang penting nanti aku sudah dapat upah sudahlah, ya. Enggak ada rasa memiliki tanggung jawab yang tinggi. Ya, semua pekerjaan yang dilakukan dengan enggan, dengan terpaksa, ya, tidak memiliki kualitas-kualitas yang akan disebut sebagai pekerjaan yang baik. Hanya kasih yang menjadi penggerak yang paling murni dan paling kuat dalam semua perbuatan baik yang Tuhan sukai. Sekali lagi, kasih kemudian menjadi penggerak yang paling murni dan paling kuat dalam semua perbuatan baik, pekerjaan baik yang Tuhan sangat sukai. Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Tidak ada kesulitan yang menghalangi dan yang menghentikan perbuatan yang digerakkan oleh kasih. Kalau kita mengasihi,
ya, maka kita akan melakukannya dengan segenap hati, segenap kekuatan, ya, segenap daya kita, dan tidak ada kesulitan yang dapat menghentikan itu. Ya, tidak ada bahaya yang bisa mengganggu semua hal yang dikerjakan oleh kasih. Tidak ada kerja keras yang terlalu sulit atau berkepanjangan jika dikerjakan dengan kasih. Tidak ada kerja keras yang terlalu sulit kalau itu dikerjakan dengan kasih. Justru ketika dikerjakan dengan kasih, itu menjadi mudah, itu menjadi ringan. Kekuatan kasih itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kasih membuat semuanya menjadi mudah dan menyenangkan. Saya kasih contoh. Bapak Ibu, lihatlah ya, kesibukan yang tidak melelahkan yang dikerjakan oleh seorang ibu di dalam keluarga. Semua itu dilakukan dengan cinta. Semua itu dilakukan dengan kasih. Bangun pagi-pagi, siapkan makan, masak air panas, mandikan anak, kasih suap anak, antar anak ke sekolah. Anak di sekolah dia pulang, dia cuci baju, dia masak nanti kalau suami sudah pulang. Kemudian apakah itu selesai? Belum. Dia ngerapiin semua rumah, dia setrika semua yang sudah kering. Apakah itu sudah selesai? Belum. Nanti dia pergi jemput anak lagi. Kemudian jaga anak, temani anak belajar. Selesai? Belum. Sepanjang malam nanti suami anak sudah tidur, dia baru tidur. Berat? Enggak. Kenapa? Karena semua dikerjakan dengan kasih. Betul? Para wanita, kita mengerjakannya. Ya. Luar biasa loh seorang ibu, ya. Dia harus menjadi seorang dokter buat keluarga, ya. Dia harus tahu obat apa yang cocok buat anak. Dia harus menjadi seorang koki, chef yang terampil. Dia harus tahu bagaimana masakan yang cocok dan sehat buat semua anggota keluarga. Dia harus tahu tentang pembukuan. Dia harus tahu bagaimana memanage uang. Dia menguasai semuanya. Dan kerjanya 24 jam. Kapanpun dia dibutuhkan, dia selalu siap. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Nah suami, wah udah kerja, aku capek, aku yang cari uang. Dia lupa kalau istri juga kerja kan, cuma kerjanya di rumah 24 jam. Gitu. Anak nangis tuh gitu kan. Nah, gitu kan gitu. Tapi lihatlah, waktu saya coba merenungkan, kasih menjadi penggerak paling murni dan paling kuat dalam melakukan semua pekerjaan baik. Kasih senang melayani, kasih siap lakukan pengorbanan diri untuk orang yang dikasihinya. Ya, seorang ibu bisa menemani anaknya di samping ranjang waktu anaknya terbaring dalam keadaan tidak berdaya karena sakit gitu ya. Bahkan ada seorang istri yang bisa temani suaminya sampai puluhan tahun yang mengalami stroke. Apakah kita pikir itu mudah? Tidak. Tapi menjadi mudah ketika itu dikerjakan dengan kasih. Menurut Bapak Ibu Saudara, apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, apa yang menggerakkan dia sampai datang ke dunia, lalu mati di atas kayu salib, menderita, dan sebentar kita akan ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Apa penggerak utamanya? Kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Kemudian kasih itu kemudian diekspresikan dalam tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan baik. Dia datang untuk apa? Alkitab berkata, melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan. Itu sebabnya ekspresi dari kasih itu memberi
dan melayani. Penulis Ibrani mengajak kita bersama-sama untuk kasih dan perbuatan baik. Kita harus saling mendorong, memberi semangat. Yuk hidup dalam kasih, belajar peduli, belajar perhatian kepada satu dengan yang lainnya. Untuk bisa hidup saling itu Bapak Ibu, kita harus ada di dalam komunitas. Untuk tujuan inilah kita harus memberikan perhatian secara khusus. Bapak Ibu, bertumbuhlah secara penuh di dalam kasih. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik yang memuliakan Bapa di surga. Perhatikan ini, bagaimana kita dapat mengajar dengan penuh semangat, penuh antusias di kelas-kelas sekolah minggu tanpa kasih. Bagaimana kita dapat mengunjungi yang terlantar, yang sakit dan yang sekarat kalau kita nggak punya kasih. Kita nggak akan care, kita nggak peduli sama yang lain. Yang penting saya. Bagaimana kita dapat menghibur beberapa hati yang sedang bermasalah atau memberi penghiburan kepada jiwa-jiwa yang sedang tertekan kalau kita nggak punya kasih. Bagaimana kita bisa melakukan tugas-tugas bersama dengan ketekunan dan kesetiaan. Bagaimana kita bisa melakukan tugas-tugas yang menjengkelkan tapi tetap dengan sukacita. Hanya kasih yang dapat mewujudkan semuanya itu. Bagaimana mungkin saudara bisa menanggung rasa sakit ya secara fisik dengan penuh kesabaran? Bagaimana mungkin kita bisa menderita karena kesalahan orang lain dan tetap berbuat baik kepada mereka kalau saudara tidak punya kasih? Hanya kasih yang dapat membuat semuanya itu terjadi. Tanpa kasih kita akan susah mengerjakan perbuatan baik yang saya sebutkan tadi. Betul Bapak Ibu? Kasih itu penggerak semuanya. Makanya kita perlu dorong saudara seiman kita untuk hidup dalam kasih. Ya, baru kemudian terekspresi dalam pekerjaan yang baik. Mendorong orang lain agar saling mengasihi dan melakukan perbuatan baik, itu adalah metode yang paling efektif untuk menjaga kehidupan bersama. Mendorong orang lain agar saling mengasihi dan melakukan perbuatan baik adalah metode paling efektif untuk menjaga kehidupan bersama. Itu akan mencegah perselisihan, kemudian menjaga persatuan di antara saudara-saudara seiman. Bapak Ibu, perhatian timbal balik ya yang baik, penuh kasih, ada perbuatan baik, itu jelas akan menghalangi perselisihan karena semua dikerjakan dengan kasih ya. Orang lain bisa berbuat salah kepada kita, orang lain bisa berpikir negatif tentang kita, tapi kasih kembali lagi akan menolong kita untuk bisa mengampuni dan tetap bisa bergandengan tangan bersama. Nanti pulang kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, kasih itu sabar. Ya, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu menutupi banyak kesalahan dikatakan oleh Petrus di dalam suratnya. Kasih itu tidak berfokus pada diri sendiri. Bapak Ibu, kasih akan membuat kita melakukan semuanya. Coba Bapak Ibu lihat ini yang terakhir yang mau saya sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara. Lihatlah apa yang dituliskan oleh Petrus. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 10 saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Apa yang menjadi isi daripada doa-doa kita? Lalu ayat 8 Petrus bilang begini, tetapi yang terutama
menjelang kesudahan segala sesuatu. Yang utama dia bilang begini, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Menjelang kedatangan Tuhan, menjelang kesudahan segala sesuatu, Petrus bilang ini, yang paling utama, berarti ini penting. Kasihilah dengan sungguh-sungguh. Enggak asal-asalan. Sungguh-sungguh. Seorang akan yang lain, ya. Dikatakan sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Lalu kemudian kalau saudara hidup saling mengasihi, saudara akan lihat di kalimat-kalimat selanjutnya, ekspresi dari kasih diwujudkan dalam pekerjaan baik, dalam perbuatan baik. Dikatakan berilah tumpangan, lalu layanilah. Saudara lihat, memberi dan melayani. Bagaimana kita bisa memberi dan melayani? Harus ada di dalam komunitas. Itu sebabnya saya bilang begini, bahwa satu-satunya cara untuk kita bisa mengalahkan semua sifat yang berfokus pada diri sendiri, itu harus ada di dalam komunitas. Supaya kita bisa mengekspresikan kasih Allah yang ada di dalam diri kita dalam pekerjaan baik yang tercakup di dalam memberi dan melayani. Kalau kita mau memberi, kita butuh orang lain. Betul? Saudara mau memberi kan harus ada orang yang menerima. Perlu objeknya. Saudara mau melayani, saudara juga mau melayani siapa? Harus ketemu sama orang kan? Itu sebabnya di akhir zaman ini, baik penulis Ibrani maupun Petrus memberikan saran kepada kita. Yuk, mari kita saling memperhatikan. Mari kita saling memperhatikan. Untuk apa? Saling mendorong, saling memberi semangat, saling memajukan saudara-saudara yang lain. Dalam apa? Dalam kehidupan, di dalam saling mengasihi dan perbuatan baik. Kalau itu Bapak Ibu kerjakan, percayalah begini, saudara sedang mengekspresikan dan mewakili Kristus nampak dalam kehidupan saudara. Maka cocoklah kita disebut orang Kristen. Karena kita menjadi display daripada pribadi itu sendiri. Karena Allah adalah kasih. Oleh karena itu, supaya orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus hidup di dalam kasih. Untuk mengekspresikan kasih, kita perlu ada di dalam pertemuan bersama. Janganlah kita mengabaikannya. Janganlah kita melupakannya. Janganlah kita melalaikannya. Justru Alkitab berkata, semakin giatlah. Kalau ada yang mulai kendor, kalau ada yang mulai undur, Alkitab berkata, doronglah mereka. Beri semangat kepada mereka, nasihati mereka. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kami ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang menjadi bukti dari kasih Tuhan kepada kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau bersedia mati menggantikan kami. Hari ini kami diingatkan kembali sebagai bagian daripada keluarga kerajaan Allah menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Hal penting yang harus kami kerjakan, jadikan kami pribadi-pribadi pemerhati, pribadi-pribadi yang memberi semangat kepada saudara-saudara yang lain yang mulai undur, yang mengalami stagnan dalam pertumbuhan iman mereka. Supaya kami ini saling mendorong satu dengan yang lainnya. Supaya kami semakin giat
dalam kehidupan saling mengasihi dan berbuat baik, supaya kami dapat mengekspresikan pribadi Tuhan yang adalah kasih. Itulah satu-satunya kualitas kehidupan yang paling mewakili pribadi Kristus bagi dunia. Bapa, terima kasih. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, supaya setiap kali kami makan dan minum roti dan anggur, kami mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan bagi kami, sehingga Engkau berkorban supaya kami diselamatkan. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, berkati semua kami yang akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus kami hari ini. Bagi-Mu segala hormat, pujian dan kemuliaan. Demi nama Yesus kami lepaskan berkat-Mu atas perjamuan ini. Amin. Mari kita bersama-sama angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang di tangan kanan kita, yang kita pecah-pecahkan dan yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Oleh karena kasih Kau mati bagiku. Terima kasih. Terima kasih. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Bapa, terima kasih untuk kasih yang sempurna. Kau mati bagi kami supaya kami beroleh kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat PBI Duta Kerajaan Jatibarang. Saya Aping, saya ingin berbagi tentang bagaimana selama ini Dekom Prefer menjalankan konsel di Dekom kami, khususnya dikala pandemi melanda kita semua di setiap daerah, bahkan di setiap negara, maka kami memutuskan untuk mulai melakukan Dekom secara online. Nah, dari Dekom Prefer sendiri, awalnya kami banyak terkendala, mungkin ada beberapa yang masih belum mengerti caranya, mulai dari pakai aplikasi Zoom. Kemudian kita beralih ke Google Meet karena waktu itu ada Pak Cip yang menyarankan untuk pakai Google Meet. Kemudian kita pakai Google Meet dan akhirnya semua berjalan mulai lancar, mulai berjalan dengan baik. Bahkan setiap pembicaraan tidak kalah seru dan tidak kalah dalam dengan pertemuan-pertemuan offline. Kami percaya bahwa hubungan yang kami jaga itu tentu memberi dampak dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun terkesan sepertinya hanya pembicaraan sederhana, tapi semua itu ketika Tuhan terlibat, maka setiap pembicaraan akan memberikan pengaruh yang positif dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Itu yang terjadi dalam Dekom kami. Awalnya mungkin ada beberapa yang menganggap Dekom ini karena online mungkin waktunya tidak banyak yang on time, tapi Dekom berjalan terus walaupun hanya 2-3 orang atau 4 orang, 5 orang, kita tetap komitmen. Ketika sudah lebih dari 2-3 orang kita tetap jalan sampai kebiasaan ini menjadi sebuah kultur yang baru di dalam kekristenan. Saya percaya ketika kita sudah membiasakan diri dan menjadikan ini sebuah gaya hidup yang baru, akan menjadi lebih mudah dan tidak menjadi lebih terkendala lagi ketika kita sudah menganggapnya ini satu hal yang biasa. Tentunya hal-hal kecil yang menjadi menjadi kendala buat kita, sama-sama kita cari solusi dan pemecahannya sehingga Dekom online tetap bisa berjalan dengan baik, dan bahkan kami merasakan bahwa pembahasan itu kadang jauh lebih dalam ketika kami mengadakan Dekom online. Itu yang kami rasakan di Dekom Prefer. Kami berharap semua jemaat juga tidak membatasi diri untuk tidak melakukan hal yang sama. Apapun yang Tuhan coba buka dan singkapkan untuk menerobosi setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, tentunya harus kita responi dengan baik. Itu kira-kira pengalaman kami di Dekom Prefer. Saya bersyukur apapun keadaannya, ternyata Tuhan telah membuktikan bahwa Dia tidak terbatas. Dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dia tetap bekerja dengan dan apapun caranya, Tuhan tetap tunjukkan bahwa Dia yang pegang kendali. Apakah kita akan memilih dikendarai badai atau kita mengendarai badai bersama Tuhan? Tentunya kita bersama-sama pasti akan memilih mengendarai badai bersama Tuhan. Badai pandemi ini kita kendarai, kita pakai untuk menjadi satu kekuatan di mana kita menjadi dimurnikan lagi lebih
lagi lebih dalam lagi bersama-sama dengan Tuhan untuk kedepannya semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Sekian kesaksian kami dari Dekom Fever, kiranya bisa menjadi sebuah motivasi untuk jemaat-jemaat GBI Duta Kerajaan Jatibarang untuk tidak membatasi diri dan terbuka atas setiap ide-ide dan rencana Tuhan ke depan. Terima kasih. Sekian kesaksian saya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita selesaikan ibadah kita. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulang dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang, kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus putranya yang tunggal, di dalam persekutuan rohnya yang kudus, yang memimpin, menyertai, dan mendampingi kita, sehingga kita dapat jalani kehidupan dalam persekutuan bersama, untuk saling menguatkan, bertumbuh dalam kasih, dalam perbuatan baik yang memuliakan Bapa di surga. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak, dan Israel, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita terima berkat ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.